Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Hamdan alaika ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Pemirsa sahabat Nahdiyin yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan dari rekan-rekan Juleha Jawa Timur Surabaya. Kesempatan kali ini kita ingin berbicara tentang bagaimana penyembelihan kurban secara fikih, secara Islam seperti itu, agar di masyarakat pada umumnya itu melakukan kegiatan penyembelihan itu secara baik dan benar. Mengapa demikian? Karena beberapa kali seringkali masyarakat itu tidak mengetahui, bahkan tidak mengerti tentang penyembelihan kurban menurut fikih dan menurut Islam. Oleh karena itu, podcast PCNO Kota Surabaya Sahabat Nahdiyin ini bisa bersilaturahmi maupun kedatangan dari teman-teman sahabat Juleha Jawa Timur. Baik, terima kasih Ustadz Heru maupun Ustadz Aga. Sebelumnya kami ingin mengetahui bagaimana profil maupun pribadi dari sahabat Juleha ini. Untuk itu kami persilahkan maupun memperkenalkan diri. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan sebelumnya saya dari tim Juru Sembelih Halal atau kita singkat dengan Juleha. Jadi kebanyakan di masyarakat masih belum mengenal, Ustaz. Betul. Juleha itu apa sih gitu. Betul. Ada yang mengatakan, membayangkan seperti halnya seorang perempuan yang ditarik melengkung-melengkung seperti itu, kan itu, Ustaz. Betul. Jadi Juleha itu singkatan daripada Juru Sembelih Halal, yang mana semuanya pegangnya pisau, Ustaz. Nah, kalau perempuan kan pegang pisau untuk masak, ini tidak pegang pisau untuk mengalirkan darah. Nah, Juleha Jatim Kota Surabaya ini dibentuk dari organisasi masyarakatnya. Tapi kita terdaftar di Kementerian Hukum dan kita ber-MOU juga dengan beberapa instansi-instansi, diantaranya RPH, yaitu Rumah Potong Surya Jalan Begirian punya pemerintah Kota Surabaya. Kita juga berkolaborasi, ber-MOU juga dengan DKPP, ya. Dalam hal ini setiap tahun itu mengadakan 2 kali untuk mengundang beberapa takmir masjid di seluruh Surabaya. Kemarin itu 2 hari, kita diundang tanggal 21 dan 22, ya itu belum menyeluruh. Jadi targetnya itu nanti beberapa tahun kemudian baru semuanya bisa kita undang di DKPP. Dalam hal ini yang mengundang DKPP, kita yang memberi materi, ya. Dan di situ kita sebetulnya Juleha ini dibentuk dari beberapa juru-juru sembelih yang berada di masjid-masjid, Ustaz. Jadi bukan jagal-jagal yang berada di RPH. Justru RPH itu alhamdulillah mempercayakan kepada Juleha Jatim Kota Surabaya. Jadi mudin-mudinnya itu yang menyembelih di RPH itu dari teman-teman kita Juru Sembelih Halal Jatim Kota Surabaya. Jadi dari juru-juru sembelih yang ada di masjid-masjid di seluruh Kota Surabaya, bahkan Jawa Timur, itu kita satukan. Sebelumnya mengadakan BIMTEK, mengikuti BIMTEK, Ustaz. Jadi bimbingan teknis, yang mana bimbingan teknis ini setiap tahun kita adakan 2-3 kali. Bimbingan teknis ini apa? Seperti halnya sekolah, Ustaz. Jadi sekolah atau kuliah khusus untuk juru sembelih halal. Jadi kita kemarin tanggal 31 dan tanggal 1 Juni, 31 Mei dan 1 Juni, kita mengadakan BIMTEK itu ada pembekalan materi fikih. Setelah itu, setelah zuhur, kita mengadakan praktek, Ustaz. Menyembelih, seset kulit, ya, terus handling,
Nah, itu perubahan itu Artinya menyeluruh. iya dengan total dengan media sapi hidup Ustaz. Bukan dengan sapi-sapian, bukan Sapi-sapian. sapi sepumpuk, bukan Ustaznya. Jadi sapi betulan. Jadi setelah itu kita sembelih. Dari mana? Sapi itu, sapi kan sekarang harganya mahal Ustaz. Ya, alhamdulillah kita punya WhatsApp grup Juru Sembelih Halal Jawa Timur Kota Surabaya ini, kita menggalang dana Ustaz. Kita belikan sapi itu untuk praktek. Setelah itu Ustaz, setelah asar kita ada praktek ujian. Ujian apa? Ujian cara merobohkan hewan kurban. Terus ujian praktek ubudiyah. Jadi seorang juru sembelih lulusan BIMTEK Juleha Jawa Timur Kota Surabaya wajib sholat. Ada praktek wudhu, ada praktek sholat. Ya. Setelah itu malamnya kita ajak ke RPA Surya Jalan Pegirian menyembelih semua peserta satu sapi. Ustaz. Jadi kemarin 70 peserta diikuti dari Jawa Barat, Bekasi, dari Jawa Setelah Tengah. adanya hashtag langsung diaktualisasikan. Betul sekali, betul. Itu nyata, Ustaz. Cukup Ya, menarik dari profil maupun keterlibatan Juleha Jawa Timur Surabaya ini dalam penyembelihan di Kota Surabaya sampai bisa menghadirkan beberapa takmir masjid dan juru penyembelih yang ada di beberapa masjid di Kota Surabaya. Teruntuk saat ini yang ingin kami bicarakan bersama Pak Heru maupun Pak Aga, mumpung ini kurang 2 hari kita akan melakukan dan melaksanakan kegiatan Hari Raya Idul Adha. Untuk itu yang ingin kami tanyakan kepada sahabat-sahabat Juleha Jawa Timur Surabaya ini tentang bagaimana cara menyembelih hewan kurban secara baik dan benar menurut fikih Islam. Baik. Ini yang terpenting Ustaz. Ya. Jadi menyembelih hewan kurban itu tidak sama dengan menyembelih hewan biasa. Betul. Jadi kurban itu ibadah yang sakral karena berhubungan dengan 2 nyawa Ustaz. Betul. Nyawa yang pertama nyawa hewan, terus yang kedua nyawanya manusia. Ya, Loh apa menungso dibelah pisan? Boten Ustaz. Dulu zaman Qabil dan Habil, ketika Qabil tidak menerima keputusan dari Allah untuk dinikahkan, maka disuruh berkorban kan. Lah Habil ini korbannya dari kambing yang terbaik yang dia miliki, sehingga diterima oleh Allah. Setelah itu terjadilah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Digantilah korban Nabi Ismail itu dengan korban kambingnya Habil. Jadi hubungannya nyawa manusia yaitu nyawa Nabiullah Ismail alaihissalam dan korbannya kambing Habil. Nah, definisi penyembelihan secara hukum syar'i itu sebetulnya memotong saluran makan, Ustaz. Saluran nafas, saluran darah pada hewan secara ihsan. Ada garis bawahnya secara ihsan, Ustaz. Kalau hanya memotong 4 saluran saja, semua orang bisa. Tapi bagaimana dengan sesuai syariat Rasulullah? Betul. Yang secara ihsan yang baik, Betul. tidak menyakiti. Kadang kita hanya memotong tapi pisau tidak diperhatikan. Akhirnya dia ini geraji apa nyembelih kan gitu San. Ya. Iya betul. Nah, seperti penggerajian leher hewan itu sama halnya menyakiti Ustaz. Kalau di kajian-kajian Juleha yang kita sampaikan di beberapa masjid, instansi-instansi, itu kita tampilkan Ustaz. Jadi video-videonya itu ada. Bagaimana pisau yang kurang tajam mengakibatkan kepada hewan itu bagaimana sampai menjulurkan lidahnya itu ada semua Ustaz. Dan di dalam hukum fikih ya. Jadi batasan minimal urat leher hewan yang harus terputus ketika menyembelih itu ada perbedaan pendapat Ustaz. Jadi kalau mazhab Imam Hanafi beliau hanya cukup memotong 3 urat saluran dari 4 saluran. Jadi saluran nafas, saluran makan, 2 pembuluh darah ini diambil 3 saja sudah sah menurut Imam Hanafi dan halal dagingnya. Kalau Imam Maliki beliau berpendapat saluran nafas dan 2 urat di sisi leher tanpa harus memotong kerongkongan Ustaz. Itu sudah sah. Sedangkan mazhab kita yang kita anut biasanya bagi NU itu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, beliau mengatakan cukup memotong saluran makan dan saluran nafas Ustaz. Jadi pembuluh darah ini 2 ini tidak perlu dipotong sudah sah. Cuma ngapunten Ustaz. Ngapunten
Kalau saluran darah ini tidak terpotong, matinya lama, Ustaz. Ya, betul. Matinya lama karena darahnya kan tidak keluar Ya, tuntas. Lama. Sehingga nun sewu, kita bukan mengatakan Imam Syafi'i salah, bukan. Cuma kita kalau melihat lama matinya kan kasihan, Ustaz. Ya. Sama dengan merasakan sakit terlalu lama. Maka dari itu ada madhab, Ustaz, namanya madhab Juleha Jatim Surabaya. Menggunakan mata sendiri. Sahabat-sahabat Juleha. Nah, terus tujuan hukumnya dari mana, Ustaz? Ada kita, Ustaz, di dalam kitab Asyarul Mumti, gitu, di halaman 457. Jadi sehingga sebaik-baik sembelian itu, Ustaz, ya, memotong 4 urat saluran. Jadi saluran nafas, saluran tenggorokan, 2 pembuluh darah itu dipotong semua, Ustaz. Jadi kita tidak menyelisih beberapa pendapat ulama. Dan wis pasti kalau 4 ini terpotong kan pasti bagus, Ustaz. Ya. Tapi dengan syarat harus dilakukan dengan cepat, kuat, ya. Kuat artinya punya power dan 1 kali proses. Nah, 3 syarat ini harus disertai dengan tajamnya pisau. Maka di Juleha Jatim Surabaya itu ada madrasah asal, Ustaz. Jadi khusus sekolah mengasah. Jadi ada istilah makolah, jadi tajam untuk ihsan. Kalau tajam wis pasti cepat penyembelihannya. Jadi bisa disimpulkan untuk pemotongan hewan kurban itu 4 tadi ya. Iya, betul. Itu ada dalam kitab. Jadi artinya kita sudah menyampaikan bagaimana menurut fikih Islam itu sendiri. Terima kasih. Iya. Untuk yang kedua, ini cukup menarik karena setelah pembahasan pemotongan 4 itu tadi, kita membahas tentang bagaimana memastikan hewan mati secara sempurna setelah disembelih. Ini Oke. menurut Monggo, Ustadz Agah bagaimana ini? Kondisi hewan Iya. yang dipastikan harus Dipastikan mati. secara Nah, utuh itu mati. kita memastikan hewan. Tadi disampaikan Yai Heru bahwa harus terpotong 4 semuanya, itu jelas. Maka seorang eksekutor Ya. jagal, ya, katakan eksekutor harus memastikan dulu 4-4-nya putus. Yang pertama, maka kami selalu mengajarkan kepada peserta bintek kemarin atau anggota, penyembelihan itu harus jangan buru-buru, apalagi Ya, ibadah kurban ini adalah khusus, Iya, kan gitu. betul. Beda dengan penyembelihan Pada umumnya. yang lain, kan gitu ya, atau di waktu yang lain. Seketika satu sembelihan tarikan satu kali tarikan atau satu sayatan putus 4, tahan dulu, dipastikan kalau sudah 4-4-nya putus, nah baru diangkat. Nah setelah itu kita tunggu, nggak lama kalau sudah terputus semuanya, maka kita namanya postmortem. Postmortem ini adalah memilih, melihat, mengkaji hewan ini sudah mati atau belum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1, kelopak mata. Perhatikan kelopak matanya seperti apa. Ada pengembangan, ada kehidupan dari situ. Biasanya titik kornea yang ada itu mengecil. Titik hitam kornea itu Betul. mengecil, redup. Itu sudah. Tapi tidak hanya sekedar itu. Kedua, cek di kukunya. Kuku sapi itu atau kambing itu kan V ya, Iya. dua kuku. Iya. Nah, ditusukkan pakai tumpul obeng atau apa ya sekiranya yang sifatnya bisa mengenakan, ada gerakan enggak? Nah, itu cara memastikan. Kalau tidak gerakan berarti sudah mati hewan itu. Berarti secara terlihat itu kuku dan kaki gitu ya. Kuku dan kaki itu kukunya, kukunya di itu bisa memastikan. Oh. Kami biasanya gitu, jadi 1 mata, Oh. kedua di kuku, ketiga perut. Ada perkembangan kembang ngempes enggaknya, nah itu juga hal kelihatan yang nyata kalau itu kasat mata ya. Iya. Tapi kalau kuku kan tidak. Yang terpenting lagi ada sensitivitas dari hewan. Itu di ekor kalau sapi. Ujung ekor sapi itu ada bulu itu kan. Iya. Nah di atas sedikit ambil 5 satu telapak tangan kita aja tekuk. Tidak ada pergerakan, maka Itu bisa dipastikan meninggal sudah. atau mati. Tinggal kita sayang. Iya. Karena gitu harus mematikan, jangan mati itu karena kehabisan darah atau dipaksa mati, nggak ihsan. Kita tahu, kita paham beberapa jagal itu kalau sudah sayat karena diburu waktu gitu ya, diburu waktu. Diangker gitu ya. Sudah sekali sembelih selesai, udah dianggap selesai, Iya. maka leher disayat, diseset, Iya. nggak ihsan. Gitu. Nggak ihsan. Nah kami mengedukasi masyarakat takmir khususnya dan panitia kurban, kami harus bisa memastikan bagaimana sembilannya ihsan. Nah jadi untuk melihat tanda-tanda kematian itu dengan postmortem seperti itu.
cukup menarik untuk memastikan bagaimana hewan penyembelihan kurban ini bisa mati secara total. Itu ada 3 kurang lebih yang bisa kami pahami, terutama perut, kaki maupun ekor. Kuku, Kuku. kalau kamu lihat Oh ya, kuku. mata, Ya. kita lihat korneanya, kemudian kuku, Kuku. perut, yang lebih sensitif lagi dalam satu pergerakan hewan masih hidup itu adalah ekor. Oke. Tekuk gitu aja. Terima kasih. Selama ini seperti itu. Oke, terima kasih. Ini cukup baik maupun memastikan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk penyembelihan kurban secara baik dan benar ini. Untuk yang ketiga yang ingin kami sampaikan juga kepada Ustadz Heru ini, apa yang harus dilakukan setelah menyembelihan? Baik. Ini bagaimana ini menurut Ustadz ini? Ini sering saya Iya. sampaikan kepada para jamaah ketika kajian-kajian di beberapa masjid dan instansi-instansi. Kita itu ada sunnah-sunnah yang harus kita ikuti, yang mana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita menyembelih pun diajari oleh Rasulullah adabnya bagaimana ketika menyembelih hewan kurban, bagaimana setelah menyembelih. Jadi kalau kita sebelum menyembelih hewan kurban kan, kalau kita diperintah oleh Rasulullah untuk berdoa. Salah satunya Allahumma adzim minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim, kalau korban kita sendiri. Kalau korban mewakili muqarrib lain 7, Allahumma adzim minka wa ilaika fataqabbal min, disebutkan Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrahman dan lain sebagainya ya karim, lalu kita tutup dengan bismillah Allahu akbar. Itu adab sebelum menyembelih. Adab setelah menyembelih juga begitu. Jangan sampai ketika setelah menyembelih langsung di kopi nih, di rokok ini. Biasa seperti itu ya. Iya. Jadi kita doakan para muqarrib, kita doakan doa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sama halnya dengan doa iftitah, ini wajah tu wajhiyal ladzi fatara samawati wal arda sampai akhir itu. Apakah doa itu disebut sunnah atau fardu ain? Sunnah. Oh, sunnah. Sunnah, cuma kita itu kan senjatanya orang mukmin kan doa. Doa, betul. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, alangkah baiknya kalau kita berdoa supaya ibadah kita diterima oleh Allah Betul, Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi adab setelah. Boleh nambah. Boleh. Monggo. Dipersilakan. Yang saya cermati kebanyakan, kalau kita lihat juga di medsos ya, Iya. kadang-kadang setelah sembelihan Heeh. itu selain adab yang disampaikan oleh Yai Heru tadi, bahwa ada keihsanan kita terhadap hewan yang sudah walaupun sudah meninggal. Betul. Kadang-kadang gini, yang saya amati, setelah sembelihan ditinggal begitu aja. Iya. Satu. Yang kedua, ketika sembelihan selesai, selebrasi. Iya. Yang ditunjukkan apa? Iya. Pisaunya. Oh, lupa dengan sunnahnya. Yang ketiga, adab yang paling khusus lagi, walaupun itu hewan, tetap kita hargai, apalagi ini kurban. Setelah sembelihan, pisau membersihkannya dengan tubuh hewan. Ya. Sering terjadi di Iya, masyarakat. sering terjadi. Para jago gitu. Jadi setelah sembelihan, darah masih ada di pisau. Kilap gitu kan, Nah, badannya. Oleskan tolong itu badannya, dihindari. itu enggak. Karena darah juga Bisa. najis, Ustaz. Iya. Ada lagi kapan hari itu masjid ada yang mengatakan jagalnya itu setelah nyembelih itu dijilat darahnya itu yang ada di pisau. Masya Allah itu kan juga najis. Iya. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Betul, betul. Ya. Nggak paham. Adabnya mengikuti adab apa? Iya. Seperti itu yang kita harus luruskan itu. Ini podcast yang cukup menarik karena kita bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas. Karena hampir seringkali yang kita lihat itu kan seperti itu. Iya. Sehingga dengan adanya podcast ini semoga ada kesadaran dari masyarakat secara luas. Terima kasih Pak Heru dan Pak Aga. Yang kelima ini cukup menarik juga karena kita ini menyambung dari apa yang Pak Aga sampaikan, bagaimana cara membersihkan dan menjaga kebersihan alat penyembelihan secara baik dan benar. Ini cukup menyambung dari pertanyaan tadi. Agar tidak membayang-bayang. Mohon izin saya ambil pisau boleh? Iya. Boleh. Ya, ini yang kita katakan Zulaikha itu bukan seorang perempuan tapi laki-laki yang bawa pisau, Ustaz. Iya. Oh, ini cukup mengerikan ini kalau melihat ini. Pisau kita standarnya SKNI, Ustaz. Iya. Ya, standarnya
nasional. Jadi Nah, ini saya sedikit mengedukasi. Iya, boleh. Oke. karena ini juga salah satu sarana melakukan penyembahan secara ihsan ya. Ini dan kalau khusus juga. di podcast boleh ya memperlihatkan Boleh. seperti ini. Iya. Oh, boleh. Kalau nyembelih itu Boleh. tidak boleh. Oh iya, makanya boleh. Siapa yang akan disembelih di sini? Ya, karena sembelihan hewan kurban pun tidak di ACC. Sebelum sebelum menerangkan hal yang lain, apa yang harus dimiliki oleh eksekutor? Hmm. Satu, jelas pisau itu sunnah. Iya, betul. Bagaimana yang disampaikan oleh Heru tadi bahwa pisau itu adalah sesuatu alat utama. Dan bagaimana bisa kita menyembelih hewan tanpa ada pisau, dan pisau itu penting. Maka dalam hal kami ini ada moto secepat-cepatnya sembelihan, sebaik-baiknya sembelihan adalah setajam-tajam pisau. Jadi pisau- saya tambahkan, Nggih. Ustaz. Kenapa kita sangat memperhatikan pisau, Ustaz? Ya. Karena kita merujuk kepada Rasulullah. Hmm. Rasulullah bersabda, wal yuhiddu ahadukum syafratahu fal yufrih tabihata. Jadi kita diperintah oleh Rasul untuk menajamkan pisau. Ini perintah Rasul. Jadi kalau kita memperhatikan pisau, kita belajar mengasah pisau, berarti kita sama halnya bernilai ibadah saat melakukan madrasah asar tersebut. Betul. Monggo Ustaz, Oh, dilanjutkan. Pak Aga. Nah, ini pisau yang kami miliki. Tidak harus pisau seperti ini. Ini pisau tablian. Ini bahan bajanya adalah stainless. Iya. Kenapa kami kok sering menggunakan ini atau lebih banyak menggunakan pisau bahannya stainless? Itu karena mudah perawatan. Karena mengacu pertanyaan antum kan tadi gitu ya. Iya. Nah, ini adalah pisau bahan stainless. Pisau yang biasa digunakan oleh eksekutor itu ada dua bahan. Bahan lokal itu seperti di 20 Elmax, Vanadis 8, K110, N695, M30 atau M316L. Ada yang lebih khusus lagi, baja itu tidak boleh di pasar umum digunakan, yaitu M39 atau 316L. Itu adalah baja stainless yang khusus digunakan untuk medis. Itu. Tapi kami biasanya ini. Saya juga pernah menggunakan yang bahan lokalan seperti ini Elmax. Ini pisau skimming untuk seset, memisahkan kepala dari badannya, Iya. atau memecahkan persendian. Ini baja Elmax. Kalau baja lokal itu sangat sulit perawatannya karena apa? Satu, mudah karat, Iya. karbonisasi gitu ya, dengan karbon. Yang kedua, bagaimana cara pembersihan? Kita bisa membedakan bahwa pisau baja lokal dengan baja stainless. Kalau stainless gampang, cukup dibersihkan biasa dengan air setelah sembelihan, tidak dioleskan ke Badannya sapi sapi, aja, ya. Nah, sudah kita ambil, berdoa. Nah, cara adabnya megang kayak gini, berdoa, atau mungkin ada panitia yang lain untuk mengambilnya, tinggal kita berdoa. Ini wajah atau ilallah dan sebagainya. Kemudian ini dibersihkan, cukup disiram air, dilap pakai kanibu boleh, Iya. pakai kain ini boleh, Pakai tisu. tisu boleh. Karena mudah, tidak akan mudah karat. Tinggal memasukkan. Adapun dalam mengeluarkan dan memasukkan baja seperti ini, tidak begini. Ada adabnya sendiri. Nah, Oh. memasukkan juga demikian. Nah. Itu adabnya. Nah, cara pembersihan untuk yang bahan lokal, yang dari bearing, pir kan gitu ya, dari bahan kereta api dan sebagainya, gergaji ataupun apapun itu bahan lokal, itu yang sulit perawatannya. Setelah yang dibersihkan dengan air, maka setelah proses penyembelihan itu harus disiram dengan air panas. Tujuannya apa? Lemak itu nempel di sini. Maka kalau kita tahu Pak, setiap jaga ataupun tim seset dan sebagainya itu pakai honing. Tujuan honing ini adalah untuk menahan ketajaman, bukan untuk menajamkan. Sering kan kita lihat kan gini. Tujuannya apa? Karena di mata pisau meskipun tajam itu ada lemak, bekas darah juga. Maka itu adalah untuk menajamkan ini seperti ini. Nah, selesai semua harus pakai air panas, melunturkan lemak, pakai sabun, sunlight atau apa selesai, dilap. Bahkan kalau saya sendiri itu diangetin lah, atau pakai hair dryer kan gitu. Nah itu sudah cukup kering, dikasih minyak, di wax minyak atau zaitun atau apapun. Di web crab apa plastik itu, Ya. udah tinggal masukkan
atau sesekali ditempatkan di tempat yang kering dengan terbuka seperti ini. Bisa bayangkan nih. Nah, itu panjang ukuran berbeda-beda sesuai juga ukuran sapi yang harus disembelih. Kalau jumbo minimal dengan panjang 31. Iya. Ini ada lagi yang pendek, ambing dan sapi sekitar 500 kilo ke bawah menggunakan ukuran 28, 25 atau 18 bisa seperti ini. Ini bullnose. Victo ini bahan juga dari pabrikan model bullnose. stainless seperti itu. Jadi seperti itu secara Ya. singkat saya menyampaikan secara perawatan. Terima kasih atas penyampaiannya karena cukup sangat bagus penyampaian maupun pemahaman agar teman-teman para eksekutor yang ada di masjid-masjid di Surabaya ini bisa mengetahui secara langsung bagaimana penyembelihan atau alat-alatnya ini secara baik dan benar. Seperti itu. Saya melihat alatnya ini cukup mengerikan. Betul ini juga, Pak. Ya, boleh saya tambahkan sedikit. Iya, boleh, Ustaz, boleh, untuk supaya ke beberapa masjid, takmir, beserta panitia kurban serta juru sembelih. Kita menyembelih ini atas perintah Rasulullah dan Allah. Iya. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan ketika menyembelih hewan kurban. Di antara yang sering kita langgar yang tidak sesuai dengan syariat, mari kita hilangkan sedikit-sedikit agar hewan kurban ini kita perlakukan dengan ihsan sesuai dengan perintah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu adab yang harus kita perhatikan para juru sembelih yang ada di masjid-masjid dan lainnya, yaitu sebelum menyembelih jangan lupa untuk membaca basmalah, berdoa, dan setelahnya juga berdoa. Terus penyembelihan tidak dilakukan di depan hewan lainnya, Ustaz. Sering Oh itu. iya Ya ini kan? persoalan juga ini. Iya. Ya. Terus mengasah tidak boleh di depan hewan yang hendak disembelih. Kata Rasulullah, apakah kamu akan membunuh mereka 2 kali? Banyak ini terjadi, Ustaz. Karena saking banyaknya hewan yang akan disembelih saat kurban, maka mereka mengindahkan ini sehingga hewan lain yang belum disembelih ini melihat temannya yang disembelih. Nah, hewan ini juga punya perasaan kan, Ustaz, Iya, ya? betul. Kita ibaratkan ayam punya anak kecil kan. Kalau anaknya kita ambil, apa yang terjadi? Ngabuk, kata orang Jawa. Berarti mereka punya perasaan. Maka jangan sekali-kali kita memperlihatkan hewan yang belum disembelih melihat temannya disembelih, hewan yang belum disembelih melihat kita mengasah. Ini larangan oleh datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Sering kemarin kita ngisi kajian di beberapa masjid, masih ada yang tidak paham kenapa Rasulullah memerintah kita menghadapkan hewan ke arah kiblat. Ternyata berdasarkan penelitian dokter hewan, lambung kotoran hewan ini berada di sebelah kiri, Ustaz. Kalau kita menghadapkan hewan ke arah kiblat, otomatis kotorannya kan di kiri. Nah, lambung ini kita hadapkan ke tanah. Jadi kalau kita sembelih, otomatis kotorannya tidak keluar. Tapi ketika tidak menghadap kiblat, maka kotoran di atas, Ustaz. Lambung kanan di tanah. Disembelih ini keluar, brol gitu. Jadi kalau sudah keluar ke bekas potongan, maka dagingnya tidak higienis, tidak sehat. Karena tercampur oleh bakteri-bakteri tadi itu. Terus yang kelima, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Itu adalah kuda-kuda. Perintah Rasulullah. Rasulullah itu Masya Allah luar biasa keilmuannya. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya juru sembelih ini tidak celaka. Maka kuda-kuda ini harus kita siapkan. Maka di BIMTEK itu diajari, Ustaz, ketika menyembelih kuda-kudanya bagaimana supaya tidak mengakibatkan kecelakaan. Terus yang terakhir, keenam, membaringkan hewan yang tidak disembelih. Ini juga perintah Rasulullah. Dan 6 adab ini kalau kita laksanakan, maka kita mendapatkan pahala sunnah, Ustaz. Pahala ibadah kurban juga pahala sunnah. Itu, Ustaz, pesan saya kepada juru-juru sembelih yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih penyampaiannya cukup luar biasa. Ini harus bisa menjadi edukasi yang lebih dalam bagi teman-teman eksekutor atau para jagal. Ini pertanyaan terakhir dari kami, karena seringkali masyarakat ini masih kebingungan bagaimana penyembelihan tentang hewan kurban maupun penyembelihan pada umumnya. Kami tanyakan ini, apakah ada perbedaan antara penyembelihan hewan kurban dengan penyembelihan pada umumnya? Monggo. Secara apa ya,
secara umum penyembelihannya sama, Ustaz. Iya. Jadi menyembelih hewan biasa maupun kurban, kita harus ada aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, termasuk tidak boleh memperlihatkan hewan yang akan disembelih. Di pegirian pun seperti itu juga, Ustaz. Cuma perbedaannya antara kurban dengan hewan biasa yang bukan untuk kurban, cuma dari umur serta kondisi hewan kurban. Kalau hewan kurban itu ada ketentuan umurnya, terus ada ketentuan kondisi fisiknya harus sehat. Tapi kalau tidak untuk kurban, tidak masalah, meskipun sakit, pincang, tidak masalah, kita sembelih sah-sah saja. Tapi kalau untuk kurban, kita harus memperhatikan umurnya. Nah, kalau di Indonesia kan kita menggunakan umumnya sapi ya. Sapi itu berapa umur yang bisa digunakan untuk kurban? Memasuki tahun ketiga, Ustaz. Jadi 2 tahun jalan ke 3 tahun. Itu yang sah digunakan untuk kurban. Terus kambing domba karena berusia 1 tahun. Sedangkan kambing kacang yang biasa kita dapati di pasar-pasar itu berusia 2 tahun atau tahun ketiga berjalan. Dan kondisi juga harus diperhatikan, Ustaz. Di samping umur ya tidak boleh hewan kurban itu sakit, mata buta sebelah atau total tidak boleh, Ustaz. Terus lidah terputus itu juga tidak boleh. Pincang, terus kurus kering, oleh murah tapi ini kurus kering. Lah wong ngate dikai balung mbek kulit nanti ini. Seperti itu. Artinya sehat secara total. Sehat secara total. Telinga tidak terpotong lebih dari sepertiga, kaki tidak cacat, ya. Sebaik sesempurna mungkin. Sesempurna Yang bisa mungkin. dikurban. Jadi ibarat kita kalau mau beli kendaraan, pilih kendaraan yang paling baik. Betul, sepakat. Itu perbedaan kurban dengan sembelihan biasa. Oke, terima kasih ya atas penyampaiannya. Mungkin ini sesi terakhir, ya ini closing, kami sampaikan bahwa beliau ini Ustadz Heru Abdur Raufur Rahim adalah Ketua Dewan Pengawas Juleha Jawa Timur Surabaya, dan beliau Ustadz Aga Sakban LPSDM Juleha Jawa Timur. Sesi terakhir saat ini yakni closing statement dari Ustadz Heru Abdur Raufur Rahim. Kami persilahkan. Ustaz, salam aja. Ya, kita setiap kajian Ustaz, untuk motivasi jamaah. Jadi ada salam Juleha, Ustaz. Gimana itu? Tujuannya ini supaya Salam Juleha. untuk mengingatkan para juru-juru sembelih bahwasannya kita menyembelih jangan lupa untuk membaca basmalah dan mengagungkan asma Allah. Jadi bernilai ibadah juga, Ustaz. Ya, betul. Karena ketika kita mengucapkan Juleha Jawa Timur, Bismillah, Allahu Akbar. Jadi gini, Ustaz, Bismillah, Tauhid, Allahu Akbar, memegang. Bismillah kita ambil dari surah Al-Fatihah, Allahu Akbar, pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sepakat. Ya. Bisa kita praktekkan, Ustaz? Iya, boleh. Ya, sama-sama ya. Iya. Bismillah, Allahu Akbar. Juleha Jawa Timur, Bismillah, Allahu Akbar. Juleha Jawa Timur Kota Surabaya, Bismillah, Allahu Akbar. Cukup baik sekali ini. Monggo Ustadz Aga untuk closing statement-nya. Saya pikir sama. Oh, sama. Membangkitkan tauhid, Iya. membarakan motivasi kita untuk bisa mengeksekusi. Terima kasih atas kehadiran dari Ustadz Heru maupun Ustadz Aga. Ini cukup menarik persoalan tentang penyembelihan hewan kurban, karena kurang 2 hari lagi kita akan melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban di Idul Adha. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya sahabat Nahdiyin. Wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.